Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ketiga. Sekarang kita akan belajar bagaimana memahami dan menerapkan shortcut. Shortcut itu adalah jalan pintas menggunakan kunci, menggunakan keyboard yang lebih mempermudah, mempercepat di dalam pengerjaan kita untuk menjalankan perintah-perintah tentu saja dengan cepat tanpa mengakses menu-menu atau toolbar yang secara manual. Nah, fungsi shortcut satu adalah mempercepat alur kerja, kemudian mengurangi waktu yang dibutuhkan, ketiga membantu pengguna dalam hal lebih efisien dan lebih produktif. Nah, ada sekitar 100 atau lebih shortcut yang mungkin harus kalian pahami, harus kalian terapkan untuk mempermudah. Di antaranya ada shortcut yang berkaitan dengan contoh di sini Shift A. Shift A itu untuk menambah suatu objek. Jadi dari keyboardnya tekan Shift sama A itu akan menambahkan objek. Move menggunakan tombol R, Shift, kemudian zoom, ada Alt, ada Q, ada numpad, di sini ada 1 sampai 10 ya, 10 sampai 9. Ada select, ada add, ada huruf 1 2 3. Kemudian ada menggunakan kombinasi CTRL, CTRL-G, P itu apa saja. Ada menggunakan A itu apa? A itu bisa dikolaborasikan dengan CTRL-A, Shift A dan sebagainya ya. Ada tabulasi tab itu buat apa? Nanti ada untuk membuat teks, edit dan lain sebagainya. CTRL-C mengcopy, Shift D menduplikasi, space untuk apa? Nah, ini semua perlu kalian pahami ketika akan mempermudah kalian di dalam pembuatan objek. Karena dengan shortcut ini saya yakin pekerjaan kalian akan lebih mudah, akan lebih profesional dan akan lebih cepat lagi. Ya, beda. Kalau dengan keyboard, dengan mouse biasanya ada klik beberapa kali. Kalau di keyboard kan 1 kali itu cukup. Nah, nanti kita akan mendalami ini step by step saja sesuai dengan nanti perintah dari aplikasi Blender ya. Tapi mohon shortcut ini setidaknya kalian pahami, pelajari, terapkan ketika akan membuat sebuah objek. Nah, untuk praktek pertama kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana shortcut tersebut bisa berjalan di aplikasi Blender. Yang pertama ada ya shortcut G. Shortcut G itu artinya grab. Grab itu adalah untuk memindahkan suatu objek yang terpilih. Nah, kita akan mencoba. Shortcut G itu ada di toolbox yang seperti ini. Kemudian cara memindahkannya bisa memindahkan panah-panah ini. Contohnya ada sebuah objek di sini. Nah, objek tersebut kita akan pindahkan ya. Kita akan pindahkan. Misal kita menggunakan dulu yang video awal. Memindahkan objek ini kita cukup mengklik ini. Nah, ini. Ya, ketika saya klik ini maka muncullah 3 dimensi ini, X, Y, Z. Ingat, X itu yang warna merah, kemudian Y itu yang warna hijau dan Z itu yang warna biru. Nah, cara memindahkannya kita cukup menekan panah ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah ya. Kemudian hijau itu untuk ke kiri ke kanan. Kalau untuk merah itu untuk ke depan ke belakang. Itu cara memindahkan. Ya. Nah, bisa dengan mouse pun bisa dengan tombol ini G. Kita bisa menekan tombol G ya. Coba tekan tombol G. Nah, itu tuh bisa memindahkan kemana-mana. G itu dia memindahkan secara random, acak. Nah, beda lagi kalau G-nya dengan X. G dan X. Maka dia akan memindahkan sesuai dengan sumbu X. Kemudian kalau G-nya dengan Y, maka dia akan memindahkan sesuai dengan sumbu Y. Begitupun dengan G dan Z, itu akan memindahkan ke atas. Ya, seperti itu. Sumbu G dan Z itu ke atas. Ya, silakan cari jalan terbaik kalian. Mau menggunakan toolbar ini boleh, silakan menggunakan ini, atau bisa menggunakan shortcut yang tadi. Mana yang lebih baik, mana lebih cepat juga. Ya, ini saya sedikit lagi. Panah merah adalah X, Y itu adalah hijau, ya, biru itu adalah Z seperti ini. Itu cara memindahkan menggunakan tombol G. Sekarang bagaimana cara mengubah ukuran? Nah, kalian bisa menggunakan yang toolbar ini, shortcut ini.
Ya, kalau tadi panah, sekarang shortcutnya persegi. Atau bisa menggunakan huruf S. Kita coba dulu ya. Pertama kita menggunakan dulu yang toolbar, yang ini. Nah, ini scale namanya. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau tadi memindahkan, sekarang merubah. Ini kalau yang warna biru itu ke atas ke bawah, kalau yang merah ini ke kiri ke kanan, ya, atau depan belakang, sorry, seperti ini. Nah, kemudian kalau yang hijau ini untuk melebar ke seperti itu. Jadi sehingga dengan menggunakan shortcut ini atau menggunakan tool ini, kalian bisa merubah ukurannya sesuai yang diinginkan. Ada lagi shortcut yang menggunakan huruf S. Ketika menekan huruf S, maka akan diperbesar sesuai dengan ukuran. Kalau S-nya dengan X, contoh S dan X, ya, maka akan merubah ukuran sesuai dengan sumbu X. Kemudian kalau S dengan Y itu merubah ukuran sesuai dengan sumbu Y. Itupun dengan S dan Z, merubah ukuran sesuai dengan sumbu. Nah, itu kalau menggunakan scale. Di sini scale itu menggunakan shortcutnya S, kombinasinya SX, SZ dan ini SZ. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu rotasi. Rotate artinya memutar. Nah, menggunakan tools yang ini ya, rotasi itu, atau bisa menggunakan shortcut huruf R. Cara rotasi itu silakan mencoba dulu menggunakan toolbar yang ini, rotasi. Nah, kalau ini sudah kelihatan putarannya kemana. Kalau merah berarti putarannya ke bawah kemudian ke atas. Kalau putarannya warna hijau itu ke samping, ya. Kemudian kalau putarannya warna biru itu dia melingkar. Nah, silakan gunakan rotasi sesuai dengan yang diinginkan. Begitupun dengan shortcutnya RX. Kalau R-nya saja itu shortcutnya memutar, dia bebas. Tapi kalau R-nya dengan X maka putarannya beda lagi. R dengan Y putarannya beda lagi. Begitupun R dengan Z putarannya beda lagi. Silakan nanti bisa lebih eksplor lagi ketika kalian membuat sebuah objek dengan menggunakan shortcut dan toolbar. Kemudian selanjutnya ada kombinasi. Nah, kalau ini tiga yang tadi dikombinasikan, disatukan menggunakan shortcut yang selanjutnya ini. Jadi kalau ingin tidak ribet sih, kalian silakan aja menggunakan kombinasi ini. Ini sudah kombinasi semuanya. Ya, di sini sudah ada kan? Satu ini untuk memindahkan panah, ya. Kemudian ini yang kotak ini untuk merubah ukurannya, ya. Nah, ini untuk memutar. Nah, silakan versi yang mana yang kamu gunakan. Nah, dalam seperti ini pun kalian bisa menggunakan S, ya, bisa menggunakan SX, bisa menggunakan R, bisa menggunakan RZ, ya, ataupun bisa menggunakan G memindahkan sebagainya, ya. Jadi tahapan awal itu kalian silakan pahami dulu toolbar ini dengan shortcutnya. Kalau ini memindahkan namanya grab. Kemudian kalau ini memutar namanya rotasi R. Kalau ini mengubah ukuran namanya S size. Kalau ini ketiga-tiganya semua ada di sini. Ketika hal itu sudah dipelajari maka gunakan shortcut. Ada R rotasi, RX berarti rotasi berdasarkan sumbu X, ada G pindah, grab berarti pindah bebas. Kalau GX berarti pindahnya sesuai dengan sumbu X. Begitupun dengan S size, ya. S itu scale, merubah ukuran. Kalau SX berarti merubah ukuran berdasarkan sumbu X. Nah, yang kita pelajari itu adalah basic dari bagaimana kalian mengubah, memindahkan, sama memutar sebuah objek. Sekarang bagaimana menambahkan suatu objek. Nah, ada dua cara juga. Cara pertama menggunakan mouse, itu yang beberapa tahapan tadi, klik 3 kali. Kalau sekarang menggunakan keyboard, hanya cukup menekan Shift A. Cara pertama dulu kita menggunakan mouse, berarti kita klik menu add. Bisa kita mengklik menu add. Di sini ada add kan ya. Nah, add. Nah, kita mau menambahkan apa? Di sini ada plane, ada cube, ada circle, ada UV sphere, ada cylinder, ada cone, dan ada yang lainnya. Jadi kita mau menambahkan silinder, kita cukup mengklik silindernya dan kita pindahkan. Pindahkan kita cari menekan tombol G, grab, pindahkan, atau bisa menekan ini, memindahkan, move namanya, ya.
pindahkan kemana, dipisahkan dulu ya seperti itu. Atau menggunakan shortcut, tadi menggunakan tombol Shift A, lebih cepat ya. Kalau tadi kan 3 kali klik ini, kalau menggunakan Shift A kita tinggal cari aja mana yang kamu diinginkan. Bisa menggunakan con ya, tinggal geser. Untuk menggeser pun tadi ada 2 cara ya, ada menggunakan G, ada menggunakan ini. Silakan cari versi yang terbaik kalian. Nah, di sini menambahkannya ada berapa tuh? Oke. Nah, untuk membuat seperti ini saya kira kalian butuh beberapa objek ya. Tadi kan sudah 3 tuh yang tambahkan. Silakan buat seperti ini. Posisinya bebas ya. Misal di sini kita atur di atas. Nah, kalau sudah tahu caranya saya kira kalian akan lebih mudah ya. Mau versi menggunakan shortcut bisa ataupun menggunakan perintah-perintah yang menggunakan mouse itu bisa. Oke, kemudian menambahkan lagi Shift A untuk cube yang kedua, geser. Misalkan menggunakan lagi Shift A. Kalau saya enak menggunakan Shift A ya, kenapa? Karena tadi ya lebih mudah dan lebih cepat. Silinder kita pisahkan. Untuk memindahkan juga silakan bisa menggunakan shortcut ini GX tadi ya. Nah, itu perkecil. Oke, kemudian Shift A lagi kita tambahkan objek yang namanya torus. Simpan di mana ya posisinya. Kemudian yang belum adalah bola. Shift A kita gunakan nah ini ketika suatu objek sudah ditambahkan pasti ada loadingnya ya. Kenapa? Karena perintahnya terlalu cepat tapi speknya tidak memadai sehingga lebih berat. Kita gunakan UPSphere untuk yang keren. Nah, bisa kita ambil seperti itu. Nah, di sini ada perintah untuk menyusun. Nah, gimana cara menyusun ini? Ya kita tinggal buat saja beberapa tahapan-tahapannya. Ini misalnya kita Shift A lagi, kita masih membutuhkan torus untuk di bawahnya seperti itu. Kemudian kita membutuhkan yang lainnya ya, bisa kita menambahkan monkey, simpan di sini atau di mana aja. Nah, oke, setelah seperti ini, bagaimana cara menghapus objek? Nah, ini ada 2 cara juga menghapus objek. Ada berbasis mouse, ada yang berbasis keyboard. Misalnya kita mau menghilangkan monyetnya karena nggak diperlukan. Caranya bisa mengklik ini, menekan delete bisa, ya. Atau membatalkan dulu CTRL-Z bisa. Atau menggunakan tombol X, delete bisa. Cari pintasan terbaik untuk menghapus. Biasanya menekan delete itu lebih cepat karena dia sudah menghilang. Untuk mengembalikan lagi tekan CTRL Z ya, seperti itu. Nah, karena ini nggak diperlukan lagi, saya hapus delete. Bagaimana cara mengembalikan selain CTRL Z pun ada, yaitu mengembalikan ke semula. Mengembalikannya menggunakan Shift CTRL Z. Ini undo, ini redo. Bedanya apa? Ini kita lihat. Ketika kita menekan CTRL Z, maka dia muncul. Ketika menekan CTRL Shift Z, maka dia akan hilang juga ya. Silahkan cari versi yang terbaik untuk kalian. Nah, selanjutnya shortcut yang lain selain CTRL Z, Shift CTRL Z, cara menghapus tadi sudah paham ya. Jadi kalau kalian merasa kehilangan suatu objek yang tadi, bisa menekan CTRL Z atau misalkan kembali lagi CTRL Shift sama Z. Ya, paham ya? Seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana cara mewarnai suatu objek. Nah, ini penting buat kalian karena suatu gambar biasanya selalu dimodifikasi dengan objek-objek warna-warna yang lain. Cara mewarnai objek, pertama kita harus dulu ke 3D view-nya ke yang ketiga. Ya, silakan kita bisa mengklik 3D view yang ketiga ini di sini. Nah, pertama apa yang perlu kita warnai? Bisa ini bagian con-nya. Ya, kita warnai di bagian bawah ini hilang. Di bawah ada yang namanya material. Di sini saya kebetulan tidak kelihatan karena terhalang oleh layar ya. Nah, oke, jadi nanti silakan cara mewarnai bisa mengklik ini. Kemudian setelah itu saya zoom ya biar jelas. Nah, misalkan kita mau mewarnai dulu ini. Pertama ini, kemudian kedua klik materialnya,
Kemudian yang selanjutnya klik tombol plus ini, baru dikasih warna. Ya, baru dikasih warna. Saya ulangi, misalnya mau membuat warna untuk yang torus yang ini, klik dulu ininya, kemudian klik yang paling bawah di sini, kemudian klik tanda plus, kemudian terakhir baru dikasih warna. Klik warnanya mau apa, tinggal ditarik aja. Ya, seperti itu. Silakan kasih warna untuk simbol-simbol yang lainnya sehingga dihasilkannya warna seperti ini. Nah, saya ambil dulu yang pernah yang saya buat ya, biar kita lebih cepat. Nah, ini. Nah, misalnya ini warnanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tahapan terakhir bagaimana cara supaya ini bisa diatur posisinya. Nah, yang tadinya seperti ini, silakan atur posisinya. Tadi kita sudah belajar rotasi, kita sudah belajar scale, sudah belajar grab, memindahkan. Silakan kalian buat versinya seperti ini supaya kita bisa mengembangkan basic dari Blender ini. Tadi kan ada shortcutnya ya. Contoh, ketika mau diperbesar ini ukurannya, maka kita bisa menekan tombol S. Jadi besar. Ya. Ketika ini mau diputar, kita bisa menggunakan rotasi atau R diputar. Ya, atau tidak diputar CTRL Z, ya CTRL Z lagi dan sebagainya. Silakan buat dalam posisi seperti ini sehingga hasil yang diharapkan adalah seperti yang kita inginkan ini. Terakhir, jangan lupa simpan dengan nama latihan 2 Blender underscore nama siswa. Sebagai contoh cara nyimpannya, klik file, karena saya ini sudah disimpan di awal, bisa menggunakan save. Kalau saya save as. Nah, silakan namanya latihan berapa di sini? 2. Latihan 2 siswa. Misalnya latihan 2 Kusmi, kemudian save. Itu tahapan awal untuk belajar Blender 3 dimensi. Saja sementara, nanti ada latihan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.